Shalom anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Anak-anak kabarnya juga pasti luar biasa. Pasti luar biasa ya semua ya. Nah anak-anak, yel-yelnya Gracia Kids, joy, 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 for you, for me, for sukacita, sukacita, sukacita untukmu, untukku, dan untuk semua. Nah, sukacita itu lebih daripada bahagia, lebih daripada senang. Kalau senang mungkin orang pas lagi jalan-jalan senang, pas dapat mainan senang, pas punya uang banyak senang. Tapi kalau sudah tidak punya uang, tidak punya mainan, mungkin lagi rapat, pasti tidak senang. Nah kalau sukacita, apapun keadaannya tetap senang. Itu artinya sukacita. Oke anak-anak, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau bilang Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Ya anak-anak, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to bless you. Bless us in Jesus name, amen. Oke anak-anak, kita mau nyanyi saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Saya suaranya yang kencang ya. Oke, bilang saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kalau bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Apalagi gak boleh iseng. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh iseng. Iseng itu dosa. Iseng itu dosa. Iseng itu dosa. Anak Tuhan gak boleh iseng, gak boleh pukul.
Pukul, pukul, pukul itu dosa. Pukul, pukul, pukul itu dosa. Pukul, pukul, pukul itu dosa. Anak Tuhan gak boleh pukul orang lain. Apalagi iseng udah pukul bohong. Oh, tendang temennya. Oh, tidak boleh. Tendang temen dosa. Tendang mama dosa. Tendang papa dosa. Anak Tuhan gak boleh tendang. Ya. Jadi tidak boleh iseng, tidak boleh bohong, tidak boleh pukul dan menendang orang lain. Masih banyak lagi ya. Tapi sekarang temanya masih profesi. Kita mau belajar lagu baru. Lagu tentang profesi tukang pos. Gini lagunya. Aku tukang pos, rajin sekali, suratku bawa naik sepeda. Siapa saja aku datangi, tidak kupilih, miskin dan kaya, kring pos gitu lagunya. Nah, siapa yang bisa? Ayo ya, coba sekali lagi ya. Ini lagi. Aku tukang pos, rajin sekali, suratku bawa naik sepeda. Siapa saja aku datangi, tidak kupilih, miskin dan kaya, kring pos. Nah, gitu cerita tentang tukang pos. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Lanjutan yang kemarin ya dari Mercedes ya, masih tentang Lazarus. Sebelum dari firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi ya. Kita mau menaikkan syukur kita, aku nyanyi haleluya. segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Kami mau duduk diam, taat mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Anak-anak masih ingat cerita kemarin? Kemarin bisa cerita apa ya? Cerita apa ya kemarin bisa disiap? Lazarus. Apa yang terjadi? Lazarus orang kaya atau miskin? Orang miskin. Kemarin ceritanya sampai Lazarus sudah meninggal, orang miskin sudah meninggal. Lalu mereka kemana setelah meninggal? Lazarus yang miskin meninggal, masuk surga, ada di pangkuan Abraham. Orang kaya yang meninggal masuk neraka, di dalam nyala api. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Nah, orang kaya tersebut kepanasan, dibakar setiap hari, apinya tidak pernah berhenti. Di dalam neraka itu apinya tidak pernah berhenti. Kehausan. Orang kaya itu bisa melihat Lazarus tapi tidak bisa mendatangi Lazarus. Nah, orang kaya itu berteriak, "Tolong, aku minta air, minta minum. Tolong celupkan jarimu, minta setetes aja." Nah, lalu Bapak Abraham bilang, tidak bisa. Nah, karena apa? Ada jurang antara Lazarus dan orang kaya itu. Ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Jadi antara surga dan neraka itu tidak ada jembatan. Tidak mungkin orang pindah dari surga ke neraka atau dari neraka ke surga. Bapak Abraham bilang ada jurang terbentang. Tidak mungkin orang bisa berpindah tempat. Nah, itu dia. Lalu kata Bapak Abraham begini, bilang ke orang kaya itu, "Kamu selama hidupmu sudah menerima yang baik, sudah banyak bersenang-senang. Nah, sekarang setelah kamu mati, kamu merasakan akibatnya. Kalau kamu terlalu banyak bersenang-senang, lupa sama Tuhan. Nah, akibatnya sekarang kamu tinggal menerima yang buruk. Nah, kalau Lazarus ini yang ada bersama dengan aku, dia semasa hidupnya hanya menerima yang buruk, perlakuan yang buruk dari banyak orang. Nah, termasuk dari orang kaya ini juga. Nah, dia banyak menerima sengsara, padahal dia orang yang baik, tapi banyak menerima sengsara. Nah, sekarang setelah meninggal, dia tinggal menerima yang baik. Terus akhirnya apa yang terjadi? Orang kaya itu menyesal. Aduh, aku menyesal. Coba waktu dulu aku masih hidup, aku bakal beribadah kepada Tuhan. Aku bakal ke gereja lagi. Aku bakal berdoa. Aku bakal memberi makan orang-orang miskin. Aku gak mau sombong. Nah, tapi menyesal tidak ada gunanya kalau sudah mati, ya. Tidak ada gunanya. Kalau dia menyesal waktu masih hidup, itu baru bagus. Menyesal dan misalnya bertobat lalu berbuat yang baik, itu bagus. Tapi kalau sudah menyesal setelah mati, setelah meninggal, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, ya. Tuh. Nah, apa yang terjadi lalu?
Akhirnya Lazarus minta tolong kasih tahu orang-orang di rumahku supaya mereka bertobat. Tolong kasih tahu. Bapak Abraham bilang mereka tidak akan bertobat. Nah, karena ada kesaksian, ada firman Tuhan dari nabi-nabi, dari pendeta-pendeta. Mereka harusnya mendengar. Nah, walaupun misalnya orang mati hidup lagi, bangkit lagi, ngasih tahu ke saudara-saudara si orang kaya, mereka tidak akan mendengar karena firman Tuhan pun mereka tidak dengar. Nah, itu dia. Walaupun ada misalnya si Lazarusnya hidup lagi, ngasih tahu ke saudara-saudara si orang kaya bahwa suruh bertobat. Karena yang orang kaya ini sudah masuk neraka, mereka tidak akan bertobat. Nah, kalau orang sudah terlalu menyayangi hartanya, mereka susah buat bertobat biasanya. Nanti kalau ada bencana baru mau bertobat. Biasanya kalau orang tuh begitu, nunggu sampai susah dulu baru bertobat. Selama masih kaya, selama masih banyak senang-senang, selama masih banyak harta, selama masih sehat, mungkin orang susah buat bertobat. Tapi kalau udah sakit baru bertobat. Jangan seperti itu ya. Kita pun tidak boleh seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, senang-senang boleh, tapi tidak boleh bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kalau orang lain susah, misalnya orang lain jatuh, ketawa, nah, tidak baik. Orang lain susah, kita malah syukurin. Orang lain itu mengalami masalah bencana, rasain tuh dosa sih kamu, itu tidak baik. Nah, itu namanya bersenang-senang di atas penderitaan orang, sama seperti orang kaya ini. Tidak boleh. Nah, kalau terlalu sering seperti itu, akibatnya seperti orang kaya ini, sampai meninggal pun dia tidak kenal tuh, tidak mau bertobat, akhirnya masuk neraka. Jangan sampai ya. Lalu apalagi pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, kita harus terus menasehati orang yang berbuat salah. Kalau lihat orang berbuat salah, jangan diam, tapi nasehati. Kalaupun dia marah, dia tidak terima, ya udah biarin aja. Yang penting kita menasehati. Seandainya gini, ada saudara kita, dia selalu berbuat dosa. Nah, anak-anak atau mama papa tidak menasehati, tidak pernah menasehati. Waktu dia meninggal, nah pasti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kenapa selama kamu hidup, waktu saudaramu berbuat dosa, kamu tidak menasehatinya? Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ketika kita salah pun kita dinasehati, kita harus terima dan bertobat. Nah, kalau tidak mau bertobat, dinasehati, nah sama juga berbahaya. Nah, itu dia. Lalu apalagi pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, bertobat atau menyesali perbuatan dosa itu selagi kita masih hidup. Nah, jangan sampai kita tidak mau bertobat selagi kita hidup. Kita tidak pernah menyesali dosa, kita malah bersenang-senang. Aku masih senang, iseng. Nanti aja bertobatnya kalau udah mau meninggal. Jangan. Nanti sebelum kita bertobat malah kita dipanggil Tuhan. Nah, masuk neraka. Nah,
Jadi kalau kita punya salah, anak-anak punya salah, papa mama atau yang mendengar firman ini punya salah, jadi cepat-cepatlah menyesali perbuatan dosa dan bertobat. Jangan sampai sebelum bertobat kita sudah dipanggil Tuhan. Akibatnya seperti orang kaya ini, masuk neraka. Jangan sampai ya. Nah itu dia. Jadi bertobat, menyesal ketika kita sudah meninggal nanti tidak ada gunanya. Lebih baik sekarang. Nah, kalau anak-anak ada yang masih suka iseng, ayo kita cepat-cepat menyesal dan jangan iseng lagi. Kalau ada anak-anak mungkin yang masih pukul-pukul atau berkata kasar, yuk kita menyesal, kita minta ampun sama Tuhan ya. Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Oke, pertanyaannya anak-anak, satu aja ya pertanyaannya. Nah, siapa yang ada bersama dengan Lazarus di dalam surga dalam firman Tuhan ini? Bapak siapa namanya? Itu saja ya. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami, kami boleh dapat belajar untuk tidak seperti orang kaya dalam cerita ini. Kami mau rendah hati, kami mau saling berbagi, kami juga ketika kami salah, kami mau minta ampun sama Tuhan, kami mau menyesali perbuatan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. God bless.